Halo semuanya, kali ini saya akan mencoba berbagi informasi mengenai kegiatan saya hari ini. Seperti biasa, karena siswa masih belajar online, jadi saya coba memeriksa atau mengecek tugas-tugas yang sudah dikerjakan oleh siswa saya di kelas. Nah, seperti apa tugas-tugasnya? Yuk ikuti terus video ini sampai habis, jangan di skip ya. Jangan lupa sebelum nonton di subscribe, like, dan komen ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke classroom di mana tempat siswa mengerjakan tugas. Apakah tugas-tugasnya itu dibuat dengan benar atau tidak ya, coba kita cek langsung ya. Baik, karena kita akan memeriksa tugas siswa di classroom, sekarang saya akan buka classroom pembelajaran siswa yang sudah saya buat. Kita ambil di titik 9 di bagian sebelah foto profil akun Google kita, kemudian kita ambil classroom ya, kemudian kita ambil kelas di mana classroom pembelajaran yang sudah kita buat, kita klik, kemudian kita cari tugas tempat di mana kita sudah membuat tugas untuk siswa. Saya klik bagian tugas. Nah, inilah daftar siswa yang sudah mengerjakan. Ada 2 yang sudah saya nilai, ada 25 siswa yang sudah masuk juga yang mengerjakan, tapi ini belum dinilai yang 25 ini. Kemudian yang 9 ini masih belum mengerjakan ya. Jadi atau mungkin sudah mengerjakan tapi bisa jadi tugasnya tidak diupload di bagian tempat semestinya. Jadi kalau kita lihat di sini di assign ini, nah ini nanti akan kelihatan juga di sini ada missing. Jadi missing ini tidak terbaca, atau bagi siswa yang belum mengerjakan akan terlihat ada tulisan missing, tapi ada juga siswa yang sudah mengerjakan. Ini contohnya sudah melampirkan tugas. Ini ada contoh file yang sudah dilampirkan oleh siswa, namun file ini tidak terbaca di bagian tugas, mungkin karena dia melampirkan filenya itu tidak di bagian tempat kita meletakkan tugasnya. Jadi makanya hanya terbaca di bagian assign ini ya. Nah, makanya ini harus kita cek lagi ya. Bagi guru bisa diklik bagian assign ini, maka akan muncul seperti ini. Maka setelah muncul seperti ini, kita bisa cek satu persatu tugasnya. Contoh tugas siswa saya yang bernama Fitriani, kita coba lihat, kita buka, kita klik langsung. Nah, ini bisa kita langsung periksa, bisa kita kasih nilai di sini ya. Nah, untuk memeriksanya karena ini kecil, kita bisa zoom dengan mengklik tanda tambah ini. Kita klik, maka dia akan semakin besar. Nah, jika dirasa sudah cukup besar, nanti untuk menggerakkannya kita klik di layarnya yang di bagian tulisan ini, kemudian kita geser ke bawah atau ke atas untuk melihat tulisan-tulisan yang mau kita baca ya, seperti itu. Oke, sekarang saya akan coba memeriksa tugas siswa saya ini, apakah sudah betul atau masih ada yang salah gitu ya. Nah, kalau di sini biasanya saya kasih nilai itu untuk siswa yang mengerjakan tugas yang betul itu saya kasih nilai 100. Tapi kalau seandainya ada yang misalnya gini, contoh pokoknya nilai total poinnya itu adalah 100. Jadi berapa banyak soal itu saya bagi rata setiap soalnya. Misalnya kalau dia ada 10 soal, berarti 100 dibagi 10, jadi masing-masing soal mendapatkan nilai poin 10 ya, karena 100 dibagi 10 soal. Jadi seperti itu. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain punya metode yang lain ya, itu tergantung masing-masing guru saja. Kalau saya seperti itu menilainya. Oke, kalau gitu saya coba cek dulu tugasnya. Oke, di sini ada 3 pertanyaan dari tugas yang harus dijawab oleh siswa. Kemudian kita cek satu persatu jawabannya. Oke, untuk di soal pertama, kalau dilihat dari jawabannya ini betul. Kemudian di soal yang kedua, ini yang nomor 2 ini kayaknya masih belum sama dengan apa yang ada di buku. Nah, ini sepertinya siswa mengadopsi jawaban yang dicari di sumber lain, mungkin di internet atau semacamnya. Akhirnya tidak sama dengan yang dipelajari yang ada di buku. Tapi dari jawabannya juga
ini masih belum tepat ya, jadi kita anggap masih salah. Kemudian di soal yang ketiga ini boleh diterima, yang nomor 3, walaupun susunannya tidak sesuai dengan yang di buku, tapi bahasa yang ada itu masih sama atau mirip dengan bahasa yang di buku. Jadi kemungkinan untuk yang nomor 2 ini belum sesuai, jadi ini masih salah satu dari 3 soal yang dijawab oleh siswa tersebut. Jadi kalau 3 soal, kalau nilainya 100, berarti ini untuk satu soal yang salah nilainya kalau dibagi 3, berarti satu soal ini adalah 30,3 sekian gitu nilainya. Jadi kalau dipaksakan dinilai, berarti untuk 2 soal yang benar itu nilainya baru 60,6 sekian. Ini belum mencukupi dari standar KKM yang ada di sekolah. Jadi siswa tersebut harus memperbaiki jawabannya agar nilainya bisa dinaikkan ya, mungkin seperti itu. Oke, kita akan coba buat note dulu di private comment kepada siswanya agar siswa tersebut memperbaiki jawaban yang ada di lembaran tugasnya, atau harus diperbaiki dulu baru nanti saya nilai lagi gitu. Saya bikin catatan di sini tugas yang Ananda buat di nomor 2 masih salah, silahkan cek di bukunya, samakan dengan yang ada di buku pelajaran. Jawabannya ada di halaman 6 ya. Ini sengaja saya suruh cari di halaman 6 agar siswa tersebut bisa menyesuaikan dan memahami dari soal yang ada di nomor 2 tersebut, supaya dia tidak bingung. Kemudian kita post komen private comment-nya agar terbaca nanti oleh siswa. Oke, untuk nilai ini belum saya isi karena harus diperbaiki dulu oleh siswa agar nilainya bisa naik minimal KKM lah gitu ya, agar ada perbaikan nilai. Jadi nanti ini tujuannya adalah agar siswa nanti di akhir-akhir pemberian nilai di ujung-ujung semester itu tidak perlu melakukan remedial lagi karena sudah ada perbaikan dari tugasnya langsung ketika kita periksa di classroomnya. Nah, mungkin ini sedikit tips juga untuk para guru yang lain kalau memeriksa tugas siswanya di classroom, mungkin bisa juga diterapkan seperti itu agar memudahkan kita nantinya di akhir semester tidak terlalu banyak lagi dalam perbaikan nilai. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Itu saja, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like serta komen video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.